Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 10 Januari 2023. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. BTP Basuki Cahayapurnama alias yang dikenal sebagai Ahok pernah berkata, "Jika mau lihat diri orang yang sebenarnya, kasih kuasa, akan kelihatan orang itu sejatinya macam apa." Banyak orang ketika berkuasa jadi lupa diri, seperti kacang lupa kulit, atau seperti pepatah yang mengatakan kere munggah bale, keranjingan roh kuasa, dan jadinya sok berkuasa dan bertindak sewenang-wenang. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini menunjukkan diri Yesus yang sejati. Dikisahkan Yesus yang mengajar orang banyak dan mereka semua takjub. Mata mereka berbinar-binar dan telinga mereka senantiasa terarah pada pengajarannya. Mengapa orang banyak begitu takjub dengan pengajaran Yesus? Karena Yesus dikatakan mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ada dua kontras terkait pengajaran Yesus dengan pengajaran para ahli-ahli Taurat. Pertama, pengajaran Yesus membuat orang takjub karena ia bukan hanya sekedar mengajar. Ia mengajar namun juga melaksanakannya. Sementara para ahli Taurat hanya sekedar bicara saja, taunya omong tok. Pengajaran Yesus disertai dengan kuasa yang nyata ketika ia menghardik roh jahat dan roh itu pun mengikuti perintahnya. Pengajaran dan karya penyembuhan yang dibuat oleh Yesus membuat orang banyak takjub dan berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa dan roh-roh jahat itu pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk menjadi pribadi yang sadar diri dan semakin mengimani Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh nyata bagi orang yang percaya. Janganlah kita menjadi pribadi yang keranjingan dengan roh kuasa dan bertindak sewenang-wenang. Kuasa adalah amanah. Kuasa adalah kepercayaan yang dititipkan oleh Tuhan.
kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Sudahkah kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dalam hidup ini? Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.